Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga kalian masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar di tema ketujuh, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Masih di subtema kedua, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, di pembelajaran terakhir di subtema kedua, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku pelajarannya ya, dibuka mulai halaman 127 ya. Sebelum ustazah memberikan materinya, kita bacakan dulu tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari materi yang ustazah sampaikan hari ini. Yang pertama yaitu menuliskan informasi dari teks narasi sejarah. Yang kedua, dapat mempresentasikan informasi penting dari teks narasi sejarah. Ketiga, dapat melengkapi informasi dari teks narasi sejarah dalam peta pikiran. Keempat, dapat mengetahui makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan. Kelima, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi wujud benda. Keenam, mengetahui pola gerak lantai sesuai irama lagu. Dan yang ketujuh, mengaplikasikan kandungan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Sekarang kita masukin ke pembelajarannya, yaitu tentang mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Mempresentasikan berarti menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasa kita sendiri. Informasi dari teks dikelompokkan dengan menggunakan kata tanya 5W1H terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita dapat menyusun hasil pengelompokan tersebut ke dalam sebuah paragraf baru. Perhatikan penggunaan kata baku serta kalimat efektif yang tepat. Nah, menentukan informasi penting teks narasi sejarah setelah kita mempresentasikan sebuah teks narasi sejarah dengan bahasa kita sendiri. Untuk menentukan informasi penting, alangkah baiknya yang pertama kita lakukan yaitu membaca teks tersebut dengan seksama. Untuk menentukan informasi penting apa saja yang disajikan dalam teks, kita dapat mengelompokkan setiap informasi menggunakan kata tanya 5W1H ya. Setelah itu dapat menguraikannya dengan menggunakan peta pikiran. Kalian bisa melihatnya di halaman 132 ya. Di situ ada contoh teks perundingan Linggarjati ya. Nah, setelah dibaca kita bisa menentukan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran yang sudah tersedia. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda ya. Ada berbagai macam perubahan wujud benda. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Masih ingat kan perubahan wujud benda? Ada membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal. Nah,
sekarang kita akan mempelajari faktornya yang mempengaruhi wujud benda tersebut. Setelah kita belajar tentang pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus, misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Ya, jadi perubahan wujud benda itu dapat dipengaruhi oleh pelepasan atau penyerapan kalor. Ya, jadi contohnya di sini ketika pembuatan minyak wangi dari bunga. Nah, perhatikan bagan berikut. Kalian bisa melihatnya di buku pena kalian di halaman 130. Nah, yang pertama, langkah pertama, saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya, air akan menguap. Yang kedua, uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Ketiga, hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu, sehingga terjadilah proses mengembun. Terakhir, hasil dari pengembunan uap air tersebutlah yang disebut dengan minyak wangi. Ya, kita bisa mempraktekannya ya, tetapi harus dengan pengawasan orang tua. Itu ya. Salah satu faktor mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi tentang makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan. Di sini setiap lagu perjuangan itu pasti memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Salah satu contoh lagunya yaitu lagu yang berjudul Syukur ciptaan H. Mutahar. Ya, di sini kalian bisa melihat cuplikan satu bait lagunya. Nah, syair lagu Syukur tersebut menceritakan perjuangan para pahlawan dengan berani dan gigih mengusir para penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur dan mengenang jasa para pahlawan. Kita juga harus meneruskan perjuangan para pahlawan, yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan semangat persatuan. Kalau kalian sebagai murid untuk mengisi kemerdekaannya, yaitu dengan belajar dengan tekun, ya, mentaati peraturan di rumah, ya, membantu orang tua. Nah, itu adalah salah satu kita untuk mengisi kemerdekaan sebagai murid, ya. Nah, sekarang gerak pola lantai sesuai irama lagu. Di pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajarin gerak pola lantai, ya, ada vertikal, ada setengah lingkaran, ada horizontal, ada zigzag. Nah, salah satu tari tradisional Indonesia adalah tari jaran kepang. Tari jaran kepang merupakan tari yang berasal dari daerah Jawa. Biasanya ditampilkan bersama dengan reog Ponorogo. Dari jaran kepang, tari jaran kepang mengisahkan tentang rakyat yang sedang berperang untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi kuda dan memegang senjata di tangannya. Ya, jadi ini contoh pola lantai melingkar. Salah satunya pada tari jaran kepang. Propertinya apa yang digunakan? Jaranan, selendang, ya. Topi bisa juga. Nah, ya, sedikit di pembelajaran 5 dan 6 kalian bisa membuka kembali atau mempelajarinya, dan untuk latihannya kalian bisa mengerjakan latihan subtema kedua, tetapi tidak usah dikumpul ya, untuk latihan aja, karena nanti insya Allah hari Senin kita mengadakan evaluasi.
ya, hari Kamis ya, insya Allah kita mengadakan evaluasi. Oke ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian video pembelajaran hari ini. Kalian tetap bersemangat meskipun masih berada di rumah, tetap jaga kesehatan. Jika keluar tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, satu lagi, jangan pernah ditinggalkan sholat wajibnya, tilawahnya ya. Ustazah akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.